Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi sebelum kita memulai video ini, admin ingin mengucapkan selamat bagi semua teman-teman guru honorer yang telah lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2021. Jadi untuk lanjutan video di channel-channel ini, admin akan fokus ya. Admin akan fokus minimal 1 sampai 2 soal per hari selain video-video yang berkaitan dengan informasi guru dan soal ya, informasi guru dan tunjangan ya. Jadi di channel ini akan selalu fokus untuk menyajikan berita-berita terbaik seputar informasi-informasi guru dan tunjangan. Tapi khusus karena pagelaran P3K ini sudah memasuki tahap-tahap yang krusial, maka secara otomatis admin akan banting setir sedikit, yaitu di channel ini akan fokus minimal 1 video sampai 2 video per hari, seperti itu teman-teman ya. Jadi di channel ini minimal kita upload video 4 sampai 5 ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Jadi di video kali ini admin akan membawakan sebuah tema baru, yaitu murni pengalaman pribadi. Jadi ini murni pengalaman pribadi. Sebenarnya admin sudah pernah membahas sebelumnya di video sebelumnya tentang tips lolos ASN P3K berkaitan dengan murni pengalaman pribadi. Namun di sini admin akan lebih menspesifikkan berdasarkan pengalaman pribadi dikombinasikan dengan pengalaman teman-teman yang sudah admin tanya. Seperti itu ya. Jadi di sini murni pengalaman pribadi, 4 tips efektif guru honorer sebagai persiapan sebelum mengikuti ujian kompetensi guru P3K 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita tidak bukan judulnya agar lolos menjadi guru P3K. Nah, tapi di sini adalah 4 tips efektif guru honorer sebagai persiapan ya, sebagai persiapan sebelum mengikuti ujian kompetensi guru P3K 2021. Jadi ada 4 hal yang bisa teman-teman terapkan ya. Jadi admin di sini tidak memaksa, tapi ini hanya berdasarkan pribadi admin sewaktu lolos menjadi ASN ya, seperti itu. Jadi di sini ada 4 tips yang admin rasa itu cukup efektif jika teman-teman guru honorer terapkan mulai dari sekarang. Dan jadi mulai dari sekarang teman-teman ya, seperti itu. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Yang pertama itu teman-teman adalah menjaga kesehatan ya. Jadi tips yang pertama tentunya ini bersifat umum dan lumrah dan harus dilakukan oleh semua orang ya. Harus dilakukan oleh semua orang. Yang pertama itu adalah jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan ini luas teman-teman ya. Contoh realnya adalah bagi teman-teman guru honorer itu, contoh realnya adalah jaga pola makan teman-teman ya. Ingat, jaga pola makan. Karena jika pola makan yang terganggu, maka secara otomatis fokus teman-teman di seleksi P3K juga akan terganggu. Karena kenapa? Kesehatan yang tidak baik itu mendatangkan sesuatu hal juga yang tidak baik teman-teman ya, seperti itu. Jadi kesehatan yang tidak baik itu tentunya tidak membuat teman-teman fokus nantinya untuk belajar untuk mengikuti seleksi P3K, seperti itu. Kemudian menghindari stres teman-teman ya. Jadi ini yang sangat susah untuk kita hilangkan, yaitu yang namanya menghindari stres. Artinya ada saja hal-hal yang menyebabkan kita stres seperti itu. Namun sedini mungkin teman-teman menekan itu stres. Artinya dalam artian teman-teman itu hindari hal-hal yang mengakibatkan teman-teman stres, sehingga teman-teman tidak fokus ya untuk belajar agar teman-teman bisa lolos seleksi P3K di tahap 1. Karena kenapa? Tahap 1 ini adalah momentum terbaik bagi teman-teman guru honorer untuk lolos ya, seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian usahakan ada olahraga walau dikit ya. Jadi ini penting sekali buat teman-teman guru honorer semua, itu minimal teman-teman berolahraga ya. Berolahraga minimal 3 kali dalam 1 minggu atau 2 kali dalam 1 minggu atau setiap hari. Cukup jalan-jalan kaki, jalan-jalan saja teman-teman ya. Tidak usah yang tidak usah yang berat-berat, jalan-jalan, jogging-jogging atau naik sepeda seperti itu. Jadi namun perlu teman-teman pahami bahwa olahraga itu bisa memberikan stimulus yang positif buat teman-teman agar bisa lebih semangat untuk mengikuti ujian seleksi P3K Guru dan tentunya lebih fokus untuk belajar nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah menjaga kesehatan.
Kemudian yang kedua teman-teman ya, yang tidak kalah penting yang harus teman-teman lakukan adalah ini. Inilah yang menjadi fokus kita, yaitu fokus belajar teman-teman ya. Teman-teman harus fokus belajar. Tapi fokus belajar ini dalam artian teman-teman santai dan efektif ya. Itu maksudnya. Jadi fokus belajar tapi santai dan efektif. Maksudnya bagaimana, Bang? Maksudnya adalah contohnya teman-teman belajar tes kompetensi teknis ya, terutama anggaplah pedagogik. Itu kuncinya cuman satu teman-teman ya. Kuncinya cuman satu adalah kecepatan mata dan pikiran ya. Kecepatan mata dan pikiran menemukan kata kunci soal. Nah, seperti itu ya. Jadi beberapa kali admin sudah cobakan di soal-soal yang sudah admin bahas sebelumnya ya. Di channel ini ada beberapa soal sekitar 5 sampai 10 soal ya, 10 video yang membahas soal-soal P3K. Itu kita memerlukan kecepatan mata teman-teman, kecepatan mata dan pikiran dalam membaca kata kunci yang ada di soal seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita membaca lurus sampai habis soal dan jawaban itu, saya jamin bahwa teman-teman bisa kehilangan kehilangan waktu yang sangat banyak hanya untuk mengerjakan satu soal saja seperti itu ya. Jadi ingat teman-teman ya, ini adalah tips dari admin sendiri, dan admin sudah alhamdulillah sudah buktikan di tes ASN kemarin dengan apa namanya ya, tes PPG ya, PPG 2 kali admin sudah buktikan. Yang pertama PPG, pretest PPG, kemudian lolos ya sertifikasi kemarin itu. Kemudian di UP ya, ujian kompetensi pendidikan profesi guru ya. Admin sudah buktikan pada saat itu teman-teman ya. Jadi intinya itu adalah belajar tes kompetensi teknis, anggaplah pedagogik. Itu kuncinya teman-teman adalah cuman satu, adalah kecepatan mata dan pikiran menemukan kata kunci soal. Karena kebanyakan pedagogik itu adalah bentuk penalaran teman-teman ya. Banyak penalaran atau meminta pendapat mendalam dari teman-teman sendiri seperti itu ya. Nah, beda lagi kalau tes profesional. Jadi perlu teman memahami bahwa tes P3K itu untuk kompetensi teknis itu terbagi dua. Yang pertama itu tes pedagogik, kemudian yang kedua adalah tes profesional seperti itu ya. Nah, kalau tes profesional ini berdasarkan pengalaman admin ya, itu bertumpu pada materi umum teman-teman ya. Itu bertumpu pada materi umum dan disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Jadi kalau profesional itu cenderung itu kita disuruh untuk mengingat ya. Jadi profesional itu disuruh kita untuk mengingat atau minimal ada yang dihafal sedikit masuk di kepala. Contoh misalnya teman-teman ini mempelajari tentang kerajaan ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk persiapan kompetensi teknis untuk guru sejarah misalkan ya, seperti itu. Maka secara otomatis itu teman-teman disuruh untuk melakukan save materi itu ke dalam otak ya, seperti itu. Jadi itulah bedanya teman-teman tadi ya. Jadi kalau kompetensi profesional itu tidak membutuhkan kecepatan mata dalam melihat soal ya, itu tidak membutuhkan kecepatan mata, tetapi itu membutuhkan wawasan, pengetahuan ataupun sedikit ingatan teman-teman akan materi yang ada di soal tersebut. Contoh misalkan materi ini angkatlah contohnya istilahnya kabinet ya, kabinet parlementer, kabinet presidensial ya. Nah, anggaplah ini materinya. Ini materi kalau kita tidak hafal, itu kita tidak akan bisa menjawab soal yang berkaitan dengan kabinet itu. Seperti itu teman-teman ya. Makanya admin tadi bilang bahwa itulah bedanya. Kalau profesional itu sedikit ada hafalan, kemudian ada wawasan, ada pengetahuan yang kita pernah pelajari. Itu untuk profesional. Jadi profesional itu teman-teman harus belajar memahami materi itu sendiri. Beda kalau pedagogik. Ketika kita sudah menemukan kata kunci dan kecepatan mata kita bisa menguasai soal itu, maka secara otomatis teman-teman itu cukup butuh 2 detik untuk 5 detik untuk menjawab soal pedagogik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya tes profesional itu bertumpu pada materi umum dan disesuaikan dengan jabatan dilamar. Ini sudah diutarakan kemarin oleh Bapak Muhammad Ridwan, Kepala Badan Pengembangan Rekrutmen ASN. Beliau mengatakan bahwa istilahnya untuk tes kompetensi teknis itu profesional itu disesuaikan dengan jabatan dilamar. Contohnya, teman-teman melamar guru kelas SD, maka nantinya soal profesional itu ada sebahagian yang akan mengangkat tema tentang jabatan yang teman-teman lamar, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir ya, istilahnya nanti disesuaikan dengan jabatan teman-teman. Oke, kita coba lanjut ya.
Ini sudah kepanjangan ini. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman minimal kuasai soal. Belum ya, ini masih contoh. Jadi di video-video sebelumnya admin sudah mengupload soal-soal ya. Jadi ini ada 10 menit jago kompetensi teknis P3K soal materi pedagogi. Jadi ingat, soal-soal yang admin tampilkan di channel ini itu sudah disesuaikan dengan prediksi soal akurat ya untuk tahun 2021, dan tentunya itu berdasarkan dengan kisi-kisi Mempan RB dan SIM PKB seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk mempelajari soal-soal yang ada di channel ini. Kemudian berikutnya teman-teman harus pelajari ini. Ingin lulus P3K wajib kuasai soal kompetensi teknis ini. Jadi ini ada asesmen ya, of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Soal ini teman-teman saya jamin akan ada masuk di ujian nantinya ya untuk teknis pedagogik seperti itu. Kemudian ini lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib kuasai ini 20 menit mahir kompetensi teknis, trik cepat jawab pedagogi P3K. Ada semua di channel ini teman-teman ya. Silahkan teman-teman cari ya. Ada di channel ini. Nah, kemudian berikutnya lagi ini. Teman-teman wajib kuasai ini. Tips Jitu lolos tes kompetensi sosiokultural, semua guru honorer harus paham. Artinya ini membahas deskripsi dan indikator ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi yang harus teman-teman pahami ini. Ini ya, tips Jitu lolos tes kompetensi manajerial, semua guru honorer paham. Jadi di sini difokuskan membahas deskripsi dan indikator, belum membahas soal ya. Ini video yang sudah sedikit lama, mungkin sekitar 1 bulan lalu. Teman-teman juga harus kuasai level indikator dari kompetensi manajer itu sendiri, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ini mungkin teman-teman sebagian besar sudah nonton ya. Nilai tinggi saja tidak cukup, harus passing grade soal manajerial sosiokultural. Jadi di sini admin sempat membahas soal manajerial dan soal sosiokultural, dan ini lagi-lagi berkaitan dengan kisi-kisi yang ada dan berkaitan dengan prediksi akurat untuk diperkirakan bahwa soal ini akan naik teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, langsung pelajari saja, kuasai semua teman-teman ya. Nah, ini juga lulus passing grade tes manajerial ya. Silakan teman-teman cari di videonya di channel ini ya. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat teman-teman ya. Yang ketiga dan keempat itu teman-teman harus rajin sedekah subuh. Nah, kemudian ini tips pribadi teman, ini rahasia ya, dan ini bukan rahasia ya, ini dianjurkan oleh agama bahwa sedekah subuh ya, sedekah subuh itu banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Ada cara yang saya dengar sedekah subuh itu luar biasa. Saya tidak bisa menggambarkan yang kata-kata. Manfaat yang kita dapatkan dari sedekah subuh itu, yang pertama itu apa namanya teman-teman ya, membuat kita selalu tenang. Kemudian yang kedua membuat hati kita selalu sejuk ya. Dan tentunya itu kadang sekali itu kalau kita sedekah subuh itu kadang sekali ada rezeki yang tidak diduga-duga tiba-tiba datang ke kita. Contoh, admin dulu admin, ini pengalaman admin ya, sekitar 2-3 bulan yang lalu, sama sekali admin sudah tidak punya uang teman-teman ya. Sama sekali admin sudah tidak punya uang ini. Di dompet admin sudah habis uang ya. Untuk beli rokok saja susah, untuk beli kopi susah ya admin ya pada saat itu. Tapi admin ini selalu berusaha bagaimana, meskipun admin itu sudah kehabisan uang, tapi berusaha ya agar sedekah subuh yang admin kumpulkan itu tetap admin store di masjid ya, tanpa admin ambil untuk saya belikan makanan atau minuman seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah admin praktekkan hal-hal seperti itu, admin mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa teman-teman ya. Tidak usah saya sampaikan, tapi intinya admin mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Jadi apa namanya ya, begitu hebatnya yang dikatakan sedekah subuh teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sia-siakan hal-hal tersebut ya. Teman-teman ya, jika misalkan suara admin kurang jelas, itu karena situasi saat ini adalah hujan deras teman-teman ya. Jadi dimaklumi saja ya. Jadi caranya melakukan sedekah subuh itu teman-teman itu setelah salat bangun subuh itu menyisihkan uang sesuai dengan kemampuan teman-teman ya, minimal 2.000 sampai 5.000 atau berapapun itu di sebuah celengan atau di sebuah amplop. Teman-teman target saja apakah nantinya itu teman-teman menabung sedekah subuh itu 30 hari atau 2 bulan atau 3 bulan. Setelah cukup 3 bulan atau 1 bulan atau 1 minggu, sedekah subuh teman-teman itu teman-teman store di
masjid seperti itu ya. Itu namanya sedekah subuh teman-teman ya, dan sangat bermanfaat buat teman-teman, apalagi teman-teman ini ingin berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kesuksesan di P3K Guru. Alangkah baiknya untuk dicoba seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang sempat menonton video ini, alangkah beruntungnya kalian karena admin berupaya bagaimana admin membagikan informasi-informasi yang ada pada diri admin kepada teman-teman sekalian ya. Jadi ini video murni bukan rekayasa, tapi ini adalah murni pengalaman pribadi admin. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian belajar sesuai materi, bukan banyaknya soal, tapi kita pelajari yang sesuai dengan kisi-kisi resmi. Tentunya teman-teman sudah paham bahwa kita belajar soal itu berdasarkan kisi-kisi resmi. Itu berdasarkan peraturan Menpan RB tentang kisi-kisi resmi. Ya, jadi admin tentunya sudah pernah bagi ya kisi-kisi resmi yang ada di channel ini, dan insya Allah akan saya bagi kembali ya dalam bentuk materi soal seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.